Ada orang bilang, agama ini tidak boleh pakai akal, Ustaz. Kalau agama tidak pakai akal, lalu pakai apa? Pakai dengkul. Agama pakai akal, tapi agama bukan dari akal. Beda ya, Bu ya? Tapi kita memukul anak itu sekedar memberitahu kepada anak kalau dia salah. Bukan untuk melampiaskan amarah. Ya, jangan kita punya masalah kemudian dilampiaskan kepada anak, itu juga tidak boleh. Kalau agama dinilai dari sisi nilai-nilai moral, boleh jadi kita katakan semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi agama juga mengajarkan pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok keyakinan kita berbeda. Agama juga mengajarkan hukum-hukum halal dan haram standar kita sebagai orang muslim dengan agama-agama lain berbeda. Kalau bapak ibu nampak orang tidak sholat, dah husnuzon saja mungkin kafir tuh. Itu husnuzon atau su'uzon tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita pada Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan waktu-waktu salat itu secara fi'li. Ya, ada yang bertanya waktu salat kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia untuk hadir salat bersama Nabi. Di hari kedua, di hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal waktu, di hari kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di akhir waktu. Di akhir salat kemudian Nabi panggil yang bertanya, waktu salat adalah antara apa yang kamu saksikan kami lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu faedahnya untuk taklim ya. Maka terkait waktu pelaksanaan salat ada beberapa istilah dan yang kita bahas kemarin ya. Ada namanya ada. Ada artinya adalah melaksanakan salat sesuai dengan waktunya. Kalau waktu salat itu masih ada, dalam bahasa Arab disebut dengan ada. Adaan. Kalau ada orang baca niat salat, bacanya ada, boleh dibaca, boleh tidak. Itu artinya melaksanakan salat sesuai dengan waktunya. Apakah itu dilakukan di awal waktu, atau dilakukan di akhir waktu, atau di pertengahan waktu, asal waktu salat masih ada, maka pelaksanaan salat tersebut masih bisa disebut dengan ada. Tapi kita tegaskan kemarin bahwa waktu paling afdal untuk melaksanakan salat adalah di awal waktu. Paling afdal. Paling afdal. Ya, berdosa Ustaz kalau tidak salat di awal waktu. Kalau tidak salat di awal waktu memang tidak berdosa, tapi lewat pahala fadilah. Hilang pahala fadilah. Ya, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Nanti kita sebutkan uzurnya dalam muqaddimah salat. Muqaddimah salat. Selanjutnya ada lagi istilahnya qada. Apa itu qada? Melaksanakan waktu di luar waktunya. Lah habis waktu baru dia laksanakan salat. Qada mengganti salat itu tetap wajib ya. Kecuali bagi orang-orang pingsan, perempuan haid, perempuan nifas, bahkan orang murtad andai dia masuk Islam lagi, maka wajib ganti itu. Beda ya. Orang kafir asli dengan orang murtad itu berbeda. Nanti kita bahas dalam syarat wajib salat.
Qadha adalah melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Bisa jadi dia tertidur, bangun subuh jam 6:30, waktu subuh sudah habis, langsung wudhu, langsung sholat. Sholat apa namanya? Sholat subuh juga. Sholat subuh juga, tapi bukan ada. Namanya apa? Qadha. Istilah ganti. Kalau dalam bahasa kita namanya apa? Mengganti. Ya, puasa Ramadan, dia puasanya misalkan, ya puasanya batal di bulan Ramadan, dia sakit kah, dia safar kah, kemudian dia lakukan puasa ganti di luar Ramadan. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan qadha. Terakhir ada lagi namanya i'adah. I'adah itu apa? Mengulang kembali sholat yang tadinya sudah sah. Sholat yang tadi dia lakukan sudah sah, akan tetapi dia ulang kembali. Kenapa diulang kembali? Untuk mengejar pahala yang lebih besar. Dia masuk ke dalam masjid, tidak ada jamaah, sehingga dia pun sholat sendiri. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata masuk sekelompok orang, sholat mereka berjamaah. Bangkit dia lagi, ikut dia sholat bersama jamaah yang baru masuk. Itu namanya apa? I'adah. Mengulang kembali sholat yang tadinya sudah sah untuk mengejar fadilah. Pahalanya lebih besar. Sholat sendiri dibandingkan dengan sholat jamaah, pahalanya berbanding 27 kali lipat. Ya, contoh lain apa kemarin kita sebutkan yang di dalam hadis ya, 2 orang sahabat Nabi sedang bersafar, kemudian mereka tidak menemukan air. Saat keduanya menemukan air, yang satu mengulang kembali sholatnya, yang satu tidak mengulang kembali sholatnya. Sampai di Madinah mengadu keduanya kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi kepada orang yang tidak mengulang sholat? Asabta. Kamu sudah benar. La batul. Tidak salah. Apa kata Nabi kepada orang yang mengulang sholat? Laka ajrani. Kamu dapat 2 pahala. Kamu dapat 2 pahala. Berarti lebih baik. Berarti tidak sekedar benar nih Pak. Yang tidak mengulang sholat sudah benar. Tapi yang mengulang kembali sholat benar plus pahalanya. Dapat pahala 1 lagi. Itu disebut dengan i'adah. Kalau mengulang-ulang sholat tanpa tujuan apa-apa itu tidak boleh. Kenapa? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dosisnya sudah jelas sholat. Ya bahasa kitanya dosis sholat itu sudah jelas. Ya, kalau sudah ditentukan jumlah rakaat sholat zuhur 4 yang wajib, sudah lakukan itu. Sholat subuh 2 rakaat, ya sudah lakukan itu. Kalau sholat sunat memang tidak dibatasi. Sholat sunat tidak dibatasi, tapi kalau sholat yang wajib maka aturannya sudah dijelaskan. Kapan boleh i'adah mengulang sholat? Ketika kita ingin mengejar pahala yang lebih baik. Nah itu contohnya tadi. Tadi awalnya sholat dengan tayamum, diulang kembali dengan sholat wudu. Walaupun sholat dengan tayamum tadi sudah sah. Tadinya dia sholat sendiri, diulang kembali sholat. Kenapa? Karena tadi sholat sendiri, sekarang diulang dalam kondisi berjamaah. Sholatnya lebih baik, fadilahnya lebih besar. Malam hari ini kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu orangnya lagi. Kemarin kita memberikan identitas sholat. Malam ini kita masuk pembahasan syarat wajib sholat. Kita buatkan mind map-nya dulu ya. Syarat wajib sholat. Maksud syarat wajib sholat adalah kalau terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan, maka tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk tidak sholat. Kalau orang-orang itu memenuhi persyaratan yang kita sebutkan nanti, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat. Apa saja syaratnya? Kalau standar kita belajar dulu kecil Pak, Islam, terus baligh, terus berakal. Ya. Kalau dalam Muqaddimah Hadramiyah ditambah apa lagi? Bebas dari haid dan nifas.
Kalau kita lihat Safinatun Najah tambah lagi apa itu? Sampai dakwah. Sampai dakwah wajib salat. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Islam. Salat tidak wajib di dunia. Salat tidak wajib di dunia kecuali atas orang Islam. Orang kafir asli, orang-orang kafir asli di dunia tidak dituntut mereka salat. Ya, kalau bapak ibu nampak orang tidak salat, dah husnuzon saja mungkin kafir tuh. Itu husnuzon atau suuzon tuh? Nampak orang tidak salat, kita anggap dia kafir, itu husnuzon atau suuzon? Entahlah. Mana buruk ke Pak ya? Ya. Akan tetapi di akhirat nanti orang kafir yang tidak salat di dunia diazabnya double. Sudahlah kafir tidak pula salat. Dalilnya adalah surat Al-Muddathir. Ya, dalilnya surat Al-Muddathir. Ini sebenarnya pembahasan usul fikih ya. Al-kafiruna mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu dituntut dengan furu' syariah. Ini contoh, jangan salat dulu ya Pak ya. Ada orang kafir, dia berzina. Ada orang kafir, dia tidak berzina. Mana yang lebih berat azabnya? Itu contoh. Itu simpelnya seperti itu. Ada orang kafir tidak salat. Ada orang kafir salat, dan kita sudah sebutkan sebelumnya ya, bahwasanya orang Yahudi, Nasrani juga ada syariat salatnya, walaupun berbeda syariat salatnya dengan syariat kita, umat Islam. Orang Yahudi, Nasrani juga punya syariat puasa, walaupun syariat puasanya berbeda dengan kita orang Islam. Kalau Kristen Koptik di Mesir itu puasanya 9 bulan. Tapi dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ada syariat puasanya? Ya ada syariat puasanya. Syariat salatnya ada? Ya ada. Maka orang-orang kafir, kalau misalkan mereka sudahlah kafir, tidak pula salat, banyak pula dosa, korupsi pula, membunuh juga, masuk neraka, ya masuk nerakanya bawah-bawah juga. Ya, semakin buruk kondisi orang kafir, semakin rendah nerakanya. Sebagaimana surga yang ada level-levelnya, neraka juga ada level-levelnya. Ada orang kafir elok, ada orang kafir baik. Kasihan kita Ustaz. Dia kafir baik. Yo bana orang kafir kau nak masuk surga Ustaz? Yo nak masuk surga. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci masuk surga syahadat. Ya. Kunci masuk surga syahadat dulu. Kalau tidak ada syahadat berarti istilahnya dia belum punya akun. Tidak ada akun, alun login leh. Kalau Kiai Haji Zainuddin MZ mengumpamakan orang kafir yang banyak beramal soleh, kita kurban, bahkan barangkali mereka juga ikut kurban, maka beliau umpamakan dengan anak sekolah. Ada anak sekolah ilegal Pak. Orang bel berbunyi, dia ikut masuk dalam kelas. Orang belajar, dia ikut belajar. Orang ujian, dia ikut ujian. Pas menerima rapor, dia tidak dapat rapor. Protesnya. Mana rapor ambo? Saya ikut sekolah, saya ikut belajar, saya ikut ujian. Rapor saya mana? Apa kecik guru? Angku alun mendaftar. Angku alun? Itu orang kafir. Ya enggak? Kurban saya banyak, sedekah saya banyak, saya berbuat baik pada tetangga, saya berbakti pada orang tua, kok saya tetap masuk neraka? Jawabnya apa tadi? Ya aku belum mendaftar. Lain dengan umat Islam. Orang Islam andai dia banyak dosa pun, ujung-ujungnya masuk surga, walaupun boleh jadi sebelumnya dia. Ayo, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Mudah-mudahan kita VVIP semua. Ya, langsung masuk surga. Hati-hati itu ya, ini kunci. Jangan nanti terpengaruh dengan kaji-kaji aneh yang menyatakan bahwasanya orang Islam ataupun orang kafir yang penting berbuat baik itu akhlak. Ada orang bilang semua agama sama karena katanya semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau kita hanya memandang agama dari sisi ajaran kebaikan, itu sepertiga agama. Dalam Islam itu disebut dengan aspek ihsan. Ya. Tapi kan dalam agama juga ada iman dan Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dia cuma membahas apa? Agama dia bandingkan dari sisi nilai-nilai moral.
Kalau agama dinilai dari sisi nilai-nilai moral, boleh jadi kita katakan semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi agama juga mengajarkan pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok keyakinan. Pokok-pokok keyakinan kita berbeda. Agama juga mengajarkan hukum-hukum halal dan haram. Halal dan haram standar kita sebagai orang muslim dengan agama-agama lain berbeda. Kalau standar akhlak, oke lah. Menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, berbakti kepada orang tua, itu memang diajarkan oleh semua agama. Hanya hati-hati ya, hati-hati itu. Ada orang sekarang radikalnya radikal kiri. Radikal kiri yang dimaksud itu apa? Seperti pluralis, liberalis. Itu bahaya. Maka kita katakan orang kafir banyak pun amalnya maka tetap masuk neraka. Karena apa tadi? Belum terdaftar. Bagaimana daftarnya, Bu? Dua kalimat syahadat. Tapi itu pembahasan i'tiqad lain lagi itu ya. Apakah wajib dua kalimat syahadat itu dilafazkan atau cukup diyakini? Sebab ada juga orang yang melafazkan dua kalimat syahadat tapi hatinya tidak yakin. Ya, kemarin kan ada video prank-prank, dia nelpon bule kafir. Bule, yuk ulang setelah hambo. Jadi, asyhadu, Allah, ilaha, illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diulang oleh bule tadi. Kira-kira bule tadi sudah masuk Islam atau belum? Apa? Kan sudah melafazkan dua kalimat syahadat, bule gitu-gitu. Sudah masuk Islam atau belum? Belum. Kenapa? Karena iman hakikat itu apa? At-tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Tapi itu permasalahan permasalahan ilmu tauhid. Kalau dalam fikih yang penting dia Islam. Ya, bagaimana kita mengatakan seseorang ini Islam? Kalau dia muslim asli, maka dia lahir dari orang tua Islam. Atau salah satu orang tuanya muslim. Atau salah satu dari orang tuanya muslim. Ya, kalau orang yang arid, yang tiba-tiba Islam tuh mesti melafazkan dua kalimat syahadat. Mesti melafazkan dua kalimat syahadat. Ini pembahasan fikih. Dua kalimat syahadat itu wajib dilafazkan. Itu adalah ekspresi iman yang ada di dalam hati, kalbu. Ya, kan itu at-tasdiqu bil qalbi, ya, tasdiq bil qalbi. Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, yang i'tiqad itu mana? At-tasdiqnya itu. Jadi dikatakan dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Ditanya pada orang-orang kafir, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan apa? Lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Orang kafir bukan cuma menyesali mereka jadi kafir. Bukan cuma mengatakan, kenapa saya dulu kafir di dunia? Bukan cuma itu yang mereka sesali, tapi mereka juga menyesali apa? Kami tidak sholat. Tidak sholat pun mereka sesali. Maka orang kafir, kita katakan, masuk neraka semua? Ya. Tidak boleh tersinggung nih orang kafir ya. Karena bagi mereka kita juga masuk. Ya, kalau kaji di tempat ibadah orang kafir, tentunya ngajinya apa? Orang Islam masuk neraka versi mereka pula. Ya. Bagi kita, ya, yang masuk surga cuma orang Islam. Sebagaimana surga ada level-levelnya, neraka juga ada level-levelnya. Akan tetapi, kalau masuk Islam orang kafir nih, orang kafir masuk Islam maka free, bersih, ya, tidak ada utang. Sebagaimana anak kecil baru dilahirkan, kecuali yang berkaitan dengan hutang kepada manusia. Kecuali yang berkaitan dengan hutang kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat wajib salat adalah baligh. Apakah semua orang Islam wajib melaksanakan salat, Ustaz? Tidak juga. Kenapa? Ada kalanya dia Islam tapi belum baligh. Apa itu baligh? Yang kita nilai dalam usia baligh itu bukan angkanya, bukan di mana sekolahnya. Anak SD baru berarti anak-anak baru. Tidak seperti itu. Standar baligh yang kita lihat adalah tanda pubertas primer. Tanda pubertas primer. Kalau tanda pubertas sekunder apa? Ya,
sudah tumbuh sungui, sudah tumbuh janggui ala bajakunnya, itu tuh namanya tanda pubertas sekunder. Tapi yang kita jadikan tanda primernya itu betul matang seseorang secara biologis. Laki-laki tanda matangnya adalah keluar mani, perempuan tanda matangnya adalah keluar haid. Itu standar. Laki-laki keluar mani, perempuan keluar haid. Apa pengertian mani, apa pengertian haid sudah kita bahas dalam pembahasan toharah sebelumnya. Ya, kalau Bapak Ibu belum menonton, misalkan belum hadir saat itu, silahkan lihat di YouTube nanti ya. Kita selalu upload video kajian yang sudah kita lakukan. Laki-laki mimpi, perempuan haid. Kalau sudah berusia 15 belum juga mimpi, sudah berusia 15 belum juga keluar mani, belum juga keluar haid, maka sudah balik. Ada orang yang seperti itu ya, sudah melewati usia 15 tahun tapi belum juga haid, dia bagaimana statusnya? Statusnya sudah dianggap balik. Sudah dianggap balik. Syarat wajib selanjutnya adalah berakal. Nah, ini penting juga ya. Syarat selanjutnya adalah berakal. Kita katakan agama ini diturunkan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia berakal. Ada orang bilang agama ini tidak boleh pakai akal, Ustaz. Kalau agama tidak pakai akal, lalu pakai apa? Pakai dengkul. Agama pakai akal, tapi agama bukan dari akal. Beda ya Bu ya. Agama dari Allah diturunkan pada orang-orang berakal. Agama dari Allah diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena agama hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang, kalau orang tidak berakal, tidak wajib sholat. Bahkan sekiranya ada orang berakal, kemudian berusaha dia untuk menghilangkan nikmat akal tersebut. Dengan apa dia hilangkan nikmat akal tadi? Minum tua. Kan itu menghilangkan nikmat akal, Pak. Yang membuat manusia manusia, yang membuat manusia itu manusia adalah akalnya, ilmunya. Kata Bu Hamka, kalau makan sekedar makan, baru makan loh Mas. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau pun bekerja. Tapi yang membuat manusia mulia itu apa? Akal. Akal itu melahirkan malu, malu melahirkan moral. Seperti itu nanti kaitannya. Makanya kalau ada orang yang berusaha menghilangkan akalnya, kok maisok lem, kok minum tua dia, ataupun melakukan hal-hal lain yang akan menghilangkan akal, dalam fikih jinayat dicambuk 40 kali. Pada masa Umar dicambuk 80 kali. Dosa gadang, tua, ya, main judi, itu dosa gadang. Dan kita lihat memang dua hal ini, tua dan judi, merupakan pangkal dosa-dosa lain. Bapak Ibu silakan cek di penjara, coba tanya. Orang-orang yang masuk penjara itu rata-rata punya sejarah dua nih. Kalau enggak minum, kalau enggak judi. Biasanya. Ya, kenapa orang mau merampok? Kecanduan judi. Orang sudah kecanduan judi, bagaimana lagi? Kecanduan pinjaman online. Kalau sudah pinjaman online, bagaimana lagi? Itulah. Melakukan kriminal nanti. Ya. Dua itu pangkal. Makanya walaupun Al-Quran sampaikan bahwa pada khamar dan judi itu terdapat manafi', terdapat beberapa manfaat, namun karena kedua-duanya merupakan pangkal dari dosa-dosa yang lain, manusia hilang akal, maka tindak tanduknya tidak jauh berbeda dengan hewan. Makanya dikatakan apa? Rijsun min amali syaitan. Itu kotoran, perbuatan setan, judi dan tua, pangkal dari perbuatan dosa. Ini penting ya. Orang berakal wajib sholat. Kalau orang tidak berakal, tidak masalah, tidak sholat sembarang. Siapa yang tidak berakal, boleh jadi anak kecil yang belum berusia 7 tahun. Anak kecil sebelum dia berusia 7 tahun. Atau orang yang sudah sangat tua sehingga pikun. Rumahnya sendiri sudah lupa dia. Anaknya sendiri lupa dia. Entah sudah makan, entah belum makan, lupa dia. Ya, entah sudah sholat, entah belum, lupa pula dia. Orang-orang seperti ini berarti ya, demensia ya, istilahnya penyakit. Demensia, kemudian ada lagi Alzheimer. Penyakit pikun seperti itu, itu sudah makzur lah. Sudah diberikan keringanan untuk tidak sholat. Kenapa? Karena memang akal sudah lemah. Ya, akal lemah, anak-anak, orang tua.
Nah, sekarang masalah anak-anak ini muncul pertanyaan kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Anak 7 tahun itu sudah balik atau belum? Wajib salat? Alun wajib salat. Itu mengapa disuruh salat, Ustaz? Kalau anak-anak yang belum berusia 9 tahun atau belum lagi dia balik, kan tidak wajib sholat. Lalu kenapa disuruh sholat? Anak itu tuh namanya tarbiyah, itu bukan fikih ya sebenarnya. Itu namanya mendidik anak-anak. Kalau dalam fikih, ya ini balik berakal nih. Standar usia anak tuh kalau dia baru lahir tuh namanya sobi. Kalau sudah 7 tahun itu namanya mumayyiz. Kalau dalam kitab Matan Takrib namanya murahiq. Kemudian baligh. Sobi ini usia 0 sampai 7 tahun. Murahiq ini usia 7 tahun. Baligh ini kalau sudah ada tampak tanda-tanda tadi. Ya, bagi laki-laki dan bagi perempuan. Tandanya khusus. Tapi paling cepat usia balik itu usia 9 tahun. Paling cepat. Paling cepat balik terjadi ketika berusia 9 tahun. Kenapa 9 tahun? Nah, ini kita bandingkan antara beberapa riwayat ya. Yang tadi kita sebutkan, perintahkan anakmu untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah wadribuhum alaiha, pukullah anak-anak kamu untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Yang dimaksud dengan 10 tahun itu apa? Sempurna 9 tahun masuk ke tahun yang ke-10. Bukan sempurna 10 tahun. Ya, sempurna 9 tahun masuk ke umur yang ke-10. Makanya kenapa anak-anak ketika berusia 9 tahun sudah dipukul, Ustaz? Padahal kan mereka itu masih belum balik, belum wajib sholat. Memang secara fikih belum wajib sholat. Tapi kita manusia mengukur seseorang itu bukan dari apakah dia sudah mimpi atau belum, sudah haid atau belum. Nah, kita melihat orang tidak dari situ. Tapi dari zahirnya. Zahirnya anak-anak usia 9 tahun itu bagaimana? Sudah dekat balik. Kalau anak usia 7 tahun bagaimana Ustaz? Anak 7 tahun itu secara pikiran itu sudah mumayyiz. Arti mumayyiz itu apa? Mampu membedakan. Sudah berakal dia. Anak TK dikasih sandal, kadang-kadang sandal kanan dipakai di kaki kiri. Ya Bu? Anak TK dikasih singlet, kadang-kadang yang dalam keluar. Yang muku ke belakang. Kenapa? Karena memang akalnya belum jalan. Kalau saya pribadi masih ingat ketika kecil TK dibawa ke Parak Padang ya, nanam kacang lah sama. Udah kita mencabui kacang tu dapik saja kacang. Nan awak cabui rumput saja. Bah mako serupa itu ndak pandai membedakan daun kacang dengan rumput. Ya namanya anak-anak belum mumayyiz. Tapi kalau anak-anak sudah mumayyiz bagaimana? Nah, mulai diajarkan. Ketika Nabi sebut salat itu bukan cuma salat diajarkan tuh. Mulai diajarkan anak tadi bersuci, mulai diajarkan anak itu menutup aurat, mulai diajarkan anak juga berpuasa. Ya, dzikru ba'dil afrad itu pembahasan usul fikih itu yang disebut memang cuma salat, tapi sebenarnya kandungan perintah Nabi itu juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Mulai diajarkan pada usia 7 tahun. Kalau usia 9 tahun usia apa namanya tuh? Itu sudah usia punishment lagi. Kalau tidak patuh lagi anak-anak, 9 tahun tidak mau dia sholat, pukul. Apa tujuan memukul anak ketika mereka berusia 9 tahun? Bukan untuk menyiksa anak, tapi untuk memberikan pendidikan kepada anak ketika mereka berusia 9 tahun sempurna itu. Jadi caranya bagaimana memukul anak itu? Dulu guru kami, Syekh Salim Al-Khatib, katakan 3 tidak boleh kalau memukul anak. Yang pertama, tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, tidak boleh memukul maqatil. Maqatil itu artinya tempat-tempat yang rawan. Tempat-tempat yang fatal. Tidak boleh ninju leher, tidak boleh ulu hati, tidak boleh kemaluan seperti itu.
Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan bekas. Kalau merah sedikit itu tidak masalah, itu normal. Ya, anak ibu tidak sholat malam sebelum tidur, ibu bapak absen, anak bapak sebelum lalu pak tanya dulu. Sehari ko lagi lengkap sholat. Kecik anak apa? Sholat zuhur ceko tinggal apa? Atau sholat asar ceko tinggal apa? Amat tangan, tepuk. Nah, jago dulu, wudhu dulu, ganti sholat dulu, baru lalu. Udah itu. Ya, seperti itu. Jangan dienteng-entengkan saja salat. Jangan biarkan anak sholat sementara hutangnya hari itu masih ada. Jangan biarkan anak sholat sementara hutangnya saat itu masih ada. Kalau sekedar seperti itu, bapak ibu memukul anak, ya pagi-pagi bisu anak konyo, anak Gen Z, ya, Gen Z silah gini, ya. Anak-anak zaman sekarang ini kan ya, pantang dikasih tekanan sedikit. Pergi anak bapak ibu ke puskesmas, lapor ke ibu-ibu di puskesmas, bu, saya jadi korban KDRT di rumah. Ya, batu tadi malam sebelum lalu ambo tinggal sholat, kemudian tangan ambo ditapuk di apa ambo. Ama tangan tu caliak kecik dokter, enak, tak ada bajajak. Kecik bu dokter kepada anak ibu, ang cemen, pulang lah. Enak KDRT, enak KDRT. Disebut KDRT kan kalau bisa divisum pak. Kalau bisa divisum berarti memang parah pemukulan terjadi. Andai sebuah kekerasan bisa divisum, yuk kare. Tangga lu gigi anak, dia nak semayang, dia nak kuliah. Tapi kita memukul anak itu sekedar memberitahu kepada anak kalau dia salah. Bukan untuk melampiaskan amarah. Ya, jangan kita punya masalah kemudian dilampiaskan kepada anak, itu juga tidak boleh. Memukul anak sekedar untuk memberikan pendidikan, punishment. Jangan cuma pandai memberikan apresiasi kepada anak, memberikan hadiah kepada anak pandai, tapi menghukum tidak pandai. Jangan kita banyak mimpi tinggi-tinggi, Ustadz, negara Indonesia ini kapan melaksanakan hukum jinayat, Ustadz? Indonesia ini negaranya masih togut. Ada orang bilang seperti itu. Kenapa kamu bilang Indonesia ini negara kafir? Kenapa kamu bilang Indonesia ini negara togut? Iya, Ustadz, karena hukum di Indonesia ini hukum kafir. Saya tanya balik, hukum-hukum pernikahan di Indonesia pakai hukum Islam enggak? Iya, Ustadz. Ekonomi syariah sudah diberlakukan di Indonesia atau belum? Sudah, Ustaz. Lalu hukum apa yang belum hukum Islam? Hukum jinayat, Ustaz. Pezina tidak dicambuk 100 kali. Pencuri tidak dipotong tangannya. Orang masih membahas ini sebagai standar untuk menjadikan sebuah negeri itu negeri Islam. Saya tanya balik, bapak, ibu di rumah sudah melaksanakan hukum pukul untuk anak yang tidak sholat enggak? Kalau ternyata di rumah saja kita masih belum melaksanakan hukuman ini, bagaimana kita mau mencambuk peminum tua 40 kali? Memukul anak 1 kali karena tidak sholat saja tidak mau? Bagaimana kita mau memperlakukan dicambuk ini pezina 100 kali? Kalau ternyata anak kita enak-enak saja dia tidak sholat di atas rumah kita, tapi mereka bebas tidak dihukum. Nah, jangan panjang-panjangnya, tinggi-tinggi mana kan tak? Kalau ternyata di rumah saja walun. Ya, kalau istilah dulu guru-guru kita nyampaikan, jangan tinggi-tinggi mana mimpi merdeka Palestina ke jihad, talambik makan saja marabu. Orang bajihad tu acok talambik makan tak tu bu? Orang bajihad tu mentali makan tak indak, bawa talambik makan 2 marabu. Aturan samba ayam kiranya samba taruang marabu, baru ceritanya ke jihad. Ya, tak bisa jihad. Kalau seperti itu mental tak bisa jihad. Tidak bisa kita menegakkan syariat. Kalau misalkan mental kita masih takut untuk mendidik anak. Jangan anak menjadi tuan, orang tua jadi budaknya. Anak harus diajarkan. Ini. Ya. Lihat usia anak. Kalau usia kecil, kata Ali bin Abi Thalib, anak itu umpama raja. Ya, anak umpama raja. Disalahkan belum bisa lagi. Anak ketek itu, anak kecil itu, bapak ibu umpama kambing. Ibu punya bunga bagus, bapak punya pohon bagus, dimakan dek kambing orang sebelah. Apa ariat kambingnya pak? Ibu ariat kambing. Oi kambing makan bunga den, itu ibu ke kambing. Itulah pandia waktu kalau kambing wa ariat. Siapa kawa ariat bu? Orang punya kambing. Orang punya kambing. Ya orang punya kambing wa ariat. Saya kambing dia ariat. Anak-anak seperti itu juga. Anak umur sampai tahun babuik salah ibu adik panjang ceramah lu 2 jam. Ini mau diikut Allah kecik emak. Tak paham aja dah.
Tidak paham. Anak-anak tuh pandainya cuma meniru. Anak tuh pandai meniru. Menerima nasihat belum. Anak usia 7 sudah bisa menerima nasihat. Makanya umur 7 tahun disuruh oleh Nabi perintahkan anak sholat kalau mereka sudah menginjak usia 7. Kalau bolong-bolong sholatnya bagaimana saat anak usia 7? Tidak masalah. Namanya juga masih tahap belajar. Tapi kalau usia 9 tahun, bolong-bolong sholat, mulai terapkan punishment. Iqab. Berikan hukuman. Apa hukumannya? Itu tadi, pukul. Dipukul tadi aturannya apa? Tidak boleh wajah, tidak boleh meninggalkan bekas, tidak boleh maqatil, tempat-tempat yang berbahaya, tidak boleh. Sekedar memberikan kesan kepada anak bahwasanya sholat ini penting. Itu 3 syarat utama. Syarat selanjutnya bebas dari haid dan nifas. Maksud bebas dari haid dan nifas adalah darahnya berhenti. Darahnya berhenti, Pak. Kok tangguh enggak ya? Perlu sampaikan. Darahnya berhenti. Bukan mandi. Ini ada pula orang punya paham, dia pergi kerja, jam 9 pagi berhenti darah haidnya. Kemudian tidak mandi, sholat zuhur lewat, sholat asar baru pulang di rumah. Apa katanya? Sholat baru wajib kalau sudah mandi. Oh kacau. Ayolah minggu bisu, sudah mandi, boleh banyak libur sholat. Ya, tidak seperti itu konsepnya. Berhenti darah, maka berarti penghalang sholat, mani'us sholat sudah hilang. Berarti kita wajib melaksanakan sholat. Untuk bisa sholat bagaimana? Mandi. Maka sebenarnya indikator sekolah ramah terhadap muslimah itu. Apa itu? Disediakan fasilitas untuk perempuan. Kalau berhenti haidnya di sekolah, misalkan anak-anak sekolah itu, maka bisa dia mandi di sekolah dengan rasa aman, tanpa takut-takut. Kalau di pondok pesantren kan enak. Pulang ke asrama sebentar. Mengapa pulang? Izin mandi. Haid berhenti. Lah suah. Tapi memang sekolah-sekolah terbuka agak susah Pak memberlakukan yang seperti ini. Susah. Kok cabut anak, ikut anak, segala macam anak. Itu masalahnya sebab apa? Sekolah-sekolah tempat kita masih campur. Laki produksi campur. Itu masalah itu ya. Ambo pribadi kalau bisa kok negara kok dipisahkan sekolah laki-laki, sekolah perempuan walaupun tidak pesantren, walaupun sekolah umum dipisahkan. Karena banyak mudarat. Anak-anak beraja-beraja cewek itu di sekolah atau di luar sekolah? Bahaya. Bahaya. Ya, anak-anak rasa penasarannya tinggi, digabung pula laki-laki je produksi di kelas, guru entah masuk entah tidak, ketika guru nak masuk entah mangan-mangannya di kelas, wallahu alam. Jadi itu. Ya. Balik ke yang tadi. Perempuan berhenti darah haid, maka saat itu juga dia wajib sholat. Untuk bisa sholat bagaimana? Mandi dia dulu. Maka itu yang kita sebutkan tadi. Walaupun ketika itu dia di sekolah, ya wajib sholat zuhur. Boleh, cari caro. Kok caronya pandai-pandailah. Ya, pandai-pandailah bagaimana cara melaksanakan sholat zuhur. Bah mandinya Ustaz, itu enggak urusan boleh tuh. Ya, lapor ke kepala sekolah. Dalam rapat sampaikan, Pak, sekolah kita harus ramah terhadap muslimah. Bagaimana solusinya ini? Perempuan-perempuan misalnya haidnya berhenti jam 9, jam 10. Dia mau melaksanakan sholat zuhur. Berarti dia wajib mandi. Berarti sediakan loker, sediakan asrama atau mes untuk khusus perempuan di sekolah itu. Ya pandai-pandailah solusinya. Ya. Ini syarat-syarat umum dulu dalam Muqaddimah Hadramiyah. Jadi kalau bapak ibu jalan-jalan keluar nampak orang tidak sholat, husnuzon saja. Bisa jadi dia tidak Islam. Ustadznya Islam, Ustadz. Kalau Islam mungkin dia belum balik. Ustadz sungguhnya lah lebih, mungkin tidak berakal. Mungkin tidak berakal. Ustadznya tahu jujur piti, mungkin sedang haid. Tapi nyoba sungguh tadi Ustadz. Itu agak ganji itu. Ya. Kalau terpenuhi syarat-syarat wajib. Yang terakhir ini bulughud dakwah, sampai dakwah. Ini PR juga untuk kita ya. Kalau mau dakwah tuh sampai selesai. Dakwah kita ke daerah pedalaman, ke suku Kubu, ke Talang Mama, ke Mentawai, di sana disyahadatkan orang. Ini sama dengan orang tidak sampai dakwah, ini orang Islam, tapi cuma disyahadatkan, tidak diajarkan salat, dan ini musibah juga nih Pak.
Orang mengislamkan orang kafir sekarang apa? Sudah disyahadatkan di foto-foto, Masya Allah, selamat datang sebagai seorang muslim, segala macam. Setelah itu tidak diajarkan istinja. Tidak diajarkan wudhu. Tidak diajarkan sholat. Harusnya bagaimana? Setelah dia masuk Islam, apalagi istiqamu lagi. Istiqamah belajar. Paling tidak belajar yang wajib-wajib. Tata cara bersuci, tata cara sholat. Ya. Kalau sekedar mensyahadatkan anak TK bisa, Pak. Ya, Bu. Orang justru peristiwa syahadat itu yang dibesar-besarkan. Masya Allah. Fulan disyahadatkan oleh Syekh Fulan. Ya, sudah disyahadatkan nganggu oleh. Nah, ini sudah syahadat itu yang berat. Yang berat itu kan setelah syahadat. Syahadat itu kan gampang. Yang susah itu apa? Cara bersuci. Rukun wudu, pembatal wudu. Ya, pantangan kalau kita belum berwudu. Rukun mandi. Pembatal mandi, apa saja yang tidak boleh dilakukan kalau kita belum mandi wajib dalam keadaan hadas besar. Haid, nifas, bagaimana cara membedakan haid dengan istihadah, nifas dengan istihadah. Bagaimana dengan perempuan yang lupa dengan kebiasaan haid sebelumnya, itu tuh perlu dipelajari dan perlu diajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ini yang kurang nih kita nih. Ya, perlu dialokasikan. Tugas siapa, Ustaz? Barangkali ini tugas badan amil zakat. Misalkan ini orang baru masuk Islam, maka dikasih sebulan 2.300.000 kalau UMR Payakumbuh. Dikasih 2.300.000. Tujuannya untuk apa? Angku salamu sebulanku libur dulu ke Rajo, enggak usah ke Rajo. Kenapa libur ke Rajo? Beraja salat. Beraja bersuci. Ya, belajar dasar-dasar tauhid. Kan sebulan selesai itu. Ya, itu salah satu alokasi dana mu'allaf. Wal mu'allafatu qulubuhum. Dikasih dana untuk apa? Agar hatinya tidak lagi lemah. Ya, ini bulughud dakwah. Orang dia Islam tapi belum sempat diajarkan sholat, mati gurunya. Ada guru misalkan diutus ke Mentawai, sudah disyahadatkan, mau diajarkan sholat, kapan belajar sholat? Besok. Ternyata malam mati gurunya. Setelah itu tidak datang-datang guru lagi. Datang pula dai baru ke situ. Apa kata dai? Agama kalian di sini apa? Islam. Kok tidak sholat? Nah, itu contoh, Pak. 10 tahun kemudian datang dai baru. Sudah 10 tahun kalian masuk Islam, tapi kok tidak sholat-sholat? Kata mereka apa? Dulu ada guru datang ke sini mati. Belum sempat mengajarkan sholat. Maka ini dimaafkan. Yang seperti ini dimaafkan. Karena belum sampai dakwah. Dakwah Islam sudah sampai, betul. Tapi yang mengajarkan sholatnya, ya, ajaran sholatnya belum lagi sampai, apalagi yang lain-lain, zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat wajib sholat. Orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat yang kita jelaskan tadi, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak sholat. Dan sholat ini tidak ada alasan untuk meninggalkan. Bahkan sekiranya ada orang lumpuh sekalipun, tapi akalnya jalan, maka wajib dia melaksanakan sholat walaupun dengan isyarat mata. Walaupun dengan isyarat mata, tapi dia tetap wajib melaksanakan sholat. Ini tiang agama, tidak boleh tinggal. Disitulah kaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah angkat bala dari kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya. Ya. Mazhab yang 4 mengatakan wajib. Itu pembahasan minggu kemarin. Mazhab yang 4 katakan wajib. Ada yang berbeda, syadz, yang menyatakan bahwa orang meninggalkan sholat ini sama dengan orang murtad. Sama dengan orang kafir. Kalau masuk Islam dia lagi, maka dia tidak wajib ganti. Tapi efeknya bahaya. Kalau kita katakan dia kafir selama dia meninggalkan sholat, berarti pernikahannya batal langsung. Berarti anak-anaknya yang dia hasilkan ketika dia tidak sholat, anak haram menjadi nyusa doang. Itu tidak wajib. Tidak wajib. Itu tidak wajib. Hadis Siti Aisyah. Tidak wajib. Orang pingsan juga, misalkan gilo setahun, kemudian sehatnya. Itu tidak wajib lagi. Itu tidak wajib. Orang kesurupan, 2 hari kesurupan, tidak wajib ganti sholat. Orang pingsan tidak wajib. Karena tidak memenuhi syarat wajib.
Syarat wajib kan berakal. Nah, itu kira-kira. Wallahu a'lam.